PPI ya. PPI apa yang bisa mengontrol atau mengendalikan heat stress itu sendiri. Oke. Nah, ini sekarang kita bahas masalah heat index monitor ya. Jadi kalau dilihat ada tabelnya sebelah kiri, ini ada heat index table ini berbeda-beda ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang menentukan green, kuning, orange, merah, hitam ini tiap company berbeda ya. Jadi di Raslawan sini ada strukturnya ya. Jadi Qatar Energi atau dulu Qatar Petroleum itu mempunyai heat index juga, tapi dia nggak punya bendera hitam. Dia cuma punya bendera sampai bendera warna merah. Jadi range-nya angka-angka itu Qatar Energi itu berbeda dengan Qatar Energi LNG atau Qatar Gas berbeda. Kita punya yang warnanya hitam. Hitam itu pun kita dikasih limit. Jadi kenapa dikasih warna-warni Bapak Ibu ini kayak apa namanya rambu lalu lintas ya. Hijau itu berarti aman. Aman tapi ada kontrolnya ya. Yellow itu agak hati-hati. Orange itu agak hati-hati lagi. Yang merah ini berarti sudah waspada ini. Nah, di Qatar Energi itu dia di stop. Apa yang terjadi kalau di stop ya? Semua pekerjaan akan stop. Karena apa? Karena cuaca iklim sekarang itu sangat ekstrim, sangat tidak memungkinkan untuk kita bekerja sebetulnya. Sehingga kita membutuhkan kontrol. Dan kenapa kita dikasih warna hitam? Karena kita melakukan mitigation atau melakukan planning untuk pengendalian itu. Apa yang dilakukan ya? Nanti ada keterangannya detail di situ ya. Akan harus melakukan apa? Termasuk convenience base dan working at height di ketinggian itu di stop ya di bendera itu. Dan warna ini nggak setiap waktu ya Bapak Ibu. Jadi kita kontrol tiap jam ya. Jadi ada datanya pakai pakai WhatsApp, terus dari data cancel. Jadi kita ada datanya itu ada dua. Satu dari Wither Station, kita pakainya Lesson Davis Pentax Pro TP2. Ini di gambarnya itu ada nanti setelah slide, nanti kalau ada yang tanya saya tunjukkan database-nya di website ya, seperti apa contohnya dan lain sebagainya. Yang satu lagi Kestrel. Jadi Kestrel ini tuh kalau orang IHA yang sekarang ada di Indonesia itu bilangnya, saya ngukur WBGT. Kenapa saya nggak pakai WBGT? Kenapa saya menggunakan heat index? Karena WBGT, Bapak Ibu, itu tidak implementatif. Sekarang kalau ada orang IHA, industrial hygiene, ditanya, saya mau ngukur heat stress, terus bawa WBGT besar. Kestrel ini kan kecil sekali ya, Bapak Ibu ya. Di saku juga bisa. Tapi di Kestrel ini, dia bisa ngukur heat index, bisa ngukur WBGT. Sehingga tools ini tuh sangat kompleks dan sangat simple. Ini kalau di Freeport ya, di tambang underground Freeport itu orang bilang Kestrel itu beda ya bentuknya dengan Kestrel ini ya. Di Freeport pakai Kestrel itu Kestrelnya untuk mengukur ventilasi karena dia di bawah tanah. Dan spesifikasi Kestrelnya nggak sebagus yang di sini. Kestrel yang dipakai yang di sini yang di Qatar ini spek tertingginya, mentok level maksimum yang dipunyai Kestrel. Level Kestrel 5400 itu serius paling tinggi dan ini spek paling paling maksimum yang bisa dicapai. Dan kalau dilihat harganya sangat murah Pak Ibu, 5 juta ya mungkin ya. Di sini kan nggak ada teks ya. Mungkin di Indonesia dimainkan penjual mungkin bisa 12 juta dan lain-lain. Itu kalau orang-orang naik gunung sih tahu brand Kestrel ya, karena dia buat mengukur kecepatan angin dan lain-lain sebagainya. Itu jadi alat ini itu sangat penting karena di alat ini dia bisa mengukur heat index itu tanpa ngelakuin kalkulasi ya Bapak Ibu ya. Tanpa ngelakuin kalkulasi. Kalau Bapak Ibu menggunakan WBGT standar yang ada di Permenaker 5 2018 itu, orang IHA-nya udah pusing. Pertama dia harus ngitung orang itu kerja ringan, berat atau ringan, menengah atau berat. Dia harus ngitung kan. Sudah dihitung nanti pakai tabel, kan rumit ya. Nggak semudah pakai heat index. Makanya di dalam proyek ini, kita juga merecord WBGT, tapi WBGT tidak digunakan untuk implementasi. WBGT hanya didata, ditaruh di dokumen tanpa dilakukan implementasi. Kenapa? Karena implementasi ke lapangan useless, nggak berguna. Jadi heat index dan WBGT itu sama ya, sama-sama untuk mengukur heat stress. Tapi heat index itu nanti ada kenapa kita menggunakan heat index ya. Nanti setelah selesai saya tunjukkan slide-nya. Nanti kita lihat di Wither Station ya. Kalau kita bandingkan Bapak Ibu, angka heat index, angka WBGT, mana yang worst case? Heat index, misalnya ya heat index itu ketemunya 38. Si WBGT ketemunya 36. Kalau kita menganut acuan WBGT 36 itu kan kecil ya, 36 Celcius kan, 38 lebih tinggi 2 degree Celcius di atas ya. Berarti apa? Jika kita menggunakan patokan heat index, maka kita menggunakan patokan yang lebih 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 worst case dibandingkan si WBGT itu sendiri dan lain sebagainya. Dan di dalam Kestrel ini kita selalu mengukurnya itu patokannya dari shelter ya. Jadi nanti di shelter itu ada kita radiusnya itu 500 meter kali 500 meter. Terus kalau jalan itu sekitar 3-5 menit, itu tiap shelter tuh ada yang namanya windshock. Kenapa? Karena untuk tahu posisi posisi anginnya ya. Jadi area situ berangin atau enggak. Karena si heat index itu faktornya ada 3 dia. Temperatur, dry air, humidity, sama satu lagi angin, wind. Jadi 3 faktor ini di dalam pengukuran cuaca itu faktor kritikal yang harus dibaca tiap minggu ya. Termasuk nanti jadi dukun ya, jadi forecast. Jadi ngitung kalkulasi kira-kira minggu depan heat index-nya berapa itu dikalkulasi dari 3 angka ini. Namanya NWP ya, Numeric Weather Prediction. Jadi memprediksi secara numerik
angka wither-nya, forecast minggu depannya seperti apa. Itu ada rumusnya juga. Oke, ini saya tunjukkan ini PPI yang terkait distress ya, yang paling nyaman, yang comfortable-nya paling top. Tapi ada plus minusnya ya, ada plus minusnya. Jadi air cooling vest ini teknologinya punya Korea. Eropa belum ada yang bikin, cuma Korea aja yang punya. Teknologinya itu dari proses namanya Vortex ya. Kalau Bapak Ibu lihat itu di proses plant, di petrochemical, di gas ataupun refinery itu ada namanya Vortex. Vortex itu turbin ya. Turbin itu ketika angin didorong dengan sistem bolak-balik, itu angin itu jadi dingin. Itu warna biru itu namanya vortex, vortex tube. Itu kalau di plant juga namanya vortex juga. Itu biasanya untuk cooler biasanya. Misalnya ada cool rack, misalnya ada pipa mau didinginkan itu pakai sistem ini. Di Berbintang pun dulu saya di brewery itu juga sama, dia untuk dinginkan tangki fermenter itu meskipun pakai amonia alkohol tetap ada vortexnya juga atas koko itu. Jadi kelemahannya di sini dia harus butuh angin, kelemahannya, sehingga air cooling vest yang jenis ini cocok dipakai ketika kerja di fabrikasi. Cocoknya di mana? Di orang-orang kerja gerinda, ngelas. Karena apa? Karena dia ada kompresor. Ketika dia kerja menggunakan alat kompresor, maka vest ini bisa dipakai. Dan vest ini kering ya. Jadi ketika dipakai itu cuman isinya tabung, itu dikoneksi ke vortex itu, nanti ada angin di dalam ini. Ketika dipakai itu sangat dingin, Bapak Ibu. Dan saya udah coba sekali, dingin, benar-benar dingin. Dan kering ya, kering artinya badan Bapak Ibu nggak basah. Artinya dermal atau potensi biduran ya, apa namanya, ke kulit itu nggak ada sama sekali. Ada lagi cooling vest yang di bawahnya lagi ya, yang diisi sama coolant. Itu brandingnya Draeger ada, branding Jerman ya. Draeger itu dipakai-pakai buat siapa? Buat fireman biasanya. Orang-orang rescue itu, kalau di Indonesia kan kasihan tuh, orang rescue nggak pernah dikasih tuh. Padahal orang rescue itu kena heat stress paling tinggi. Kenapa? Karena dia nyelamatin fire kan. Dan dia harusnya pakai vest yang jenis yang pakai Draeger itu. Kenapa? Karena dia nggak butuh hose. Tapi kelemahannya apa? Dia punya masa waktu cuma 30 sampai 1 jam. Setelah itu apa ya? Nggak dingin. Karena dikasih espek kan. Espeknya ditaruh di kulkas, nanti espeknya ditaruh di dalam vest. Tapi vestnya tetap kering, tapi nggak kering-kering banget, masih agak lembab-lembab. Sehingga apa? Tetap aja nggak nyaman. Jadi dari segi kenyamanan, tetap yang air cooling vest ini levelnya lebih tinggi dibandingkan yang tipe yang pakai cooling gel tadi. Ada lagi yang di bawahnya apa? Yang direndam. Jadi kayak kita basahin aja. Jadi cooling vestnya itu kayak kain biasa, tapi kayak kayak kanebo ya, kayak kanebo itu kita taruh di air, direndam di air es, nanti dipakai ada. Itu tiga item cooling vest itu bisa dipakai, tapi tiap cooling vest itu ada kelemahan, ada positifnya ya. Tinggal tergantung pekerjaannya yang mana. Di tempat saya pakai tiga-tiganya, iya pakai. Di tempat saya marine untuk diving, dia pakai yang jenis yang diperes tadi. Untuk diving yang di marine ya, kan ada diver launcher. Jadi untuk ngelas dalam pipa dalam laut itu kan dia ada orang yang dipakai kayak baju Apollo, dia nyelam, ngelas di dalam air kan. Itu ada vessel, ada kapal tuh namanya diver launcher. Jadi si penyelamnya itu diterjunin ke bawah. Ada satu orang standby di atas. Itu tuh setelah keluar dia basah kuyup tuh. Kan cuaca terik kan air laut juga panas karena kita teluk kan, kita gulf kan. Jadi di teluk itu kan airnya kan stagnan ya kategorinya, jadi nggak mengalir. Jadi di dalam air pun nggak dingin ya, airnya tuh hangat-hangat sehingga ketika keluar kan dia shock terapi tuh. Ketika keluar kan dia kaget, di luar panas sekali nih. Kalau lihat heat index-nya mungkin bisa 60-70 Celcius ya. Jadi jangan kaget di sini 60-70 tuh di Indonesia, sampai keringetan. Di sini apalagi kalau keluar tuh langsung berkeringat semua ya. Di Indonesia masih mungkin ya 30-40 lah ekstrim. Di sini sudah sampai 60-70 sehingga ketika keluar dia shock. Nah, untuk nggak shock gimana ya? Kita kasih yang model direndam tadi. Itu cocoknya buat yang bersinggungan dengan air. Tapi yang non bersinggungan dengan air kita pakai yang sistem gel tadi. Misalnya ada orang kerja di atas, misalnya ngerjain structure ya. Anggap aja kerja konstruksi di berlapis-lapis gedung. Kan dia nggak mungkin ada hose kan? Kan naruh selangnya ke atas kan sulit tuh. Nah, itu pakai jenis vest yang pakai cooling gel tadi, dimasukkan ke dalam kain. Meskipun nggak basah, tapi lembab-lembab ya. Artinya cooling vest-nya itu ya sedikit agak lembab. Karena apa? Karena dalamnya kan ada cooling gel. Meskipun nggak basah sekali. Tapi yang diperes tadi benar-benar basah ya. Artinya kalau dia kerja nggak di tempat yang basah, dia otomatis kena basah itu bajunya. Basah kuyup ya istilahnya ya. Dan di sini ada aturannya ya, vest-nya itu harus 3 kali, ada di tiga stok sehingga satu dipakai, satu standby, satu di rumah. Jadi nanti ketika ganti dia harus ganti baju ya, kalau enggak kan dia keringetan kan basah kuyup kan resiko apa namanya ini ya kena kulit ya karena dia kena iritasi dan lain sebagainya. Oke, ini sekarang cooling cooling shelter ya. Ini cooling shelter yang paling ekstrim yang ada di tempatnya kita ya di project EPC 2 ini. Kita ngelakuin cooling vest di tangki. Ini nggak semua company ngelakuin ini. Ini pakai AC ya Bapak Ibu ya. Ini nggak bukan yang
kaleng-kaleng ya, maksudnya kalau perusahaan kecil kan nggak mungkin ngelakuin ini ya. Kalau Bapak Ibu lihat itu ada tangki, kita kasih AC, kapasitinya 12 PK, taruh ke atas, gimana kalkulasi itu? Ya ada kalkulasinya engineering, dihitung volumenya, dihitung ininya berapa, kebutuhan AC-nya berapa, itu ada kalkulasi. Dan kita taruh dua ya, ada dua item itu foto ini sebenarnya restricted, ini ada di plan. Ini sebetulnya nggak bisa di-share, karena ini sebetulnya kan punya company kan ini, foto-foto ini. Jadi dia ada naik ke atas, taruh di dalam, nanti ada ininya, kita hitung kapasitas tankinya berapa. Dan itu ada namanya ventilation plan. Siapa yang nge-approve? Orang IH, namanya industrial hygiene, yang menyetujui berapa blower di situ supaya temperatur ketika masuk ke dalam dicek pakai kestrel tadi. Kan kestrelnya kecil tuh. Bawa taruh ke dalam, temperaturnya berapa di dalam sampai dia turun ke level yang nyaman untuk bekerja begitu ya. Terus ada lagi yang sebelah tengahnya itu ya, ada gambar itu apa itu? Itu lift Bapak Ibu ya. Lift buat naikin orang. Jadi orangnya nggak jalan kaki ya. Kalau cuaca dingin dia jalan kaki ke atas. Ngos-ngosan dia kalau jalan kaki. Sudah cuaca panas disuruh naik tangga, habis pingsan tengah jalan. Kita enggak, kita pakai lift. Liftnya apa? Liftnya juga temporarial. Bapak Ibu lihat kan pakai crane kan ya. Pakai scaffold naik itu berarti intinya liftnya itu non permanen karena dia dibikin khusus untuk ngedain proyek di dalam tangki itu saja, begitu ya. Oke, lanjut lagi ke drinking water. Ini masalah pengelolaan air. Kenapa? Karena histres ya butuh air. Karena orang pasti butuh panas, Anda butuh air. Kalau Anda panas nggak disediain air, maka salah. Yang salah siapa ya? Perusahaan. Kita ada policy namanya no water, no work. No water, no work artinya apa? Nggak ada air, nggak kerja. Ketika air stok kosong di lapangan, report worker bilang, saya nggak ada air, maka pekerjaan itu stop. Otomatis SWA, Stop Work Authority. Artinya apa? Water itu sangat kritikal di project. Artinya apa? Kalkulasi weekly di dalam planning tadi itu harus menghitung berapa jumlah air yang dibutuhkan. Ini ada salah satu trik juga ya. Jadi di tengah-tengah proyek ini, sebetulnya nggak saya sebut di slide ini ada strateginya ya. Jadi tiap pihak kan punya strategi macam-macam. Karena proyek kita jauh di port sama di ini kan jauh tuh. Jadi kita tempatkan satu namanya filling station. Jadi kita pakai truk yang diisi air ya, truk yang khusus tankinya untuk air minum ya, itu kita taruh tangki di tengah-tengah site yang dimana kita kalkulasi jumlah jaraknya berapa menit untuk deliver, untuk distribute ininya air minum itu. Jadi kita sistemnya pakai sistem apa namanya tangki semi permanen ya, pakai genset, pakai ini. Jadi kita ada chiller, kita taruh pakai kontainer. Ini kalau di mining bisa diterapkan sebetulnya. Misalnya kita ada pit 3 ya, pitnya satu itu taruh salah satu proses, nanti ada filtrasi, terus ada tankinya 2, kapasiti 2000 liter, nanti ada coolernya, terus ada genset untuk merunning si water chillernya itu. Nah, nanti tiap orang akan bisa ngambil air minum di situ dengan kapasiti 2000 liter ya. Nanti dikalkulasinya berapa dan orang di situ jumlahnya berapa. Jadi ketika ada orang bergerak ke sana berapa orang, maka chiller itu juga digeser dengan forklift atau dengan apa. Karena nggak besar ya. Cuman itu nggak bisa saya share karena itu foto perusahaan juga. Jadi nggak semua bisa saya share dengan mudah ya, karena ini semua ke company dan sebetulnya nggak boleh di-share dan lain-lain sebagainya. Ini seperti itu. Terus ada jumlahnya, jumlah airnya berapa, water chiller, ada ice makernya juga ya. Ketika es chiller nggak sanggup, kurang dingin ya. Maksudnya sudah pakai chiller, chiller tuh kayak air minum dispenser ya yang sudah dingin, itu kurang dingin, kita tambah lagi ice maker. Jadi ada mesin khusus bikin ice. Karena untuk mendapatkan air yang cukup dingin ya. Jadi esnya itu kayak kita ngambil es biasa itu. Di sini ada. Terus ada jumlah, kalau di Indonesia beda dengan di sini ya. Kita ada yang namanya water handler. Water handler tuh licensing kayak penjamah makanan ya. Jadi di licensing sama government kita, namanya Kemenkesnya ya, MOPH namanya. Jadi licensing water handler itu juga higienik ya, artinya orang-orang yang ditunjuk untuk menghandle water ini semua orang itu paham tentang higienik, cara membersihkan, cara menganu secara higienik, termasuk cara pakai sarung tangannya, disinfektannya dan lain-lain ya. Itu ada yang namanya water handler dan itu ada requirement-nya, ada sertifikatnya juga. Bedanya di Indonesia apa? Kalau di Indonesia dapat sertifikat itu sangat sulit, pakai birokrasi, korupsi, nyogok sana sini. Kalau di sini enggak ya, datang keluar 3 hari langsung keluar. Itulah bedanya negara yang sangat patuh terhadap hukum, negara yang tidak patuh. Itu beda sekali ya gapnya ya. Meskipun aturannya sangat ketat di sini, tapi segala hal itu jalan. Beda dengan negara kita yang mungkin dikit-dikit apa-apa dipersulit, dipersulit. Itu sebetulnya bukan sistemnya yang salah itu human-nya yang lakuin itu. Itu fatal ya, jadi harus dilihat sekali mana yang benar, mana yang salah. Jadi sistem itu sudah benar. Yang salah adalah orang yang membuat aturan itu jadi sulit demi kepentingannya dia sendiri. Ini jadi kalau dibilang kata lebih mudah, enggak, lebih sulit Bapak Ibu ya. Jadi water handlernya sendiri itu punya sertifikat ya, ada barcode-nya. Nanti di websitenya kayak MOPS ada lisensinya, ketika kita cek nomor serialnya kita ketahuan orang itu benar atau enggak, atau masih valid atau enggak. Dan tiap 6 bulan dia ngelakuin MCU ya, jadi ada MCU-nya tiap 6 bulan di water handling. Termasuk kita ada water igloo itu igloo ya.
ya iglo air minum lah, iglo air minum itu ada kapasitas 40 liter, itu kita juga distribusi berapa kali dan itu. Terus ada mappingnya ya, tadi saya bilang ada gambar. Jadi di map itu ada gambarnya, cuman nggak bisa saya share, itu juga dokumen konfidensial juga ada ini. Terus kita kalkulasi delivery-nya berapa menit. Ini ada step-nya ya, dan lain sebagainya. Nah ini sekarang namanya aklimatisasi. Aklimatisasi itu adalah proses di mana orang baru mau kerja, dia harus dinamain aklimatisasi. Jadi tubuhnya supaya siap untuk bekerja di kondisi panas di bulan April sampai Oktober itu. Ada urut-urutannya ya dia ya, ada rasionya. Hari pertama dia berapa persen kerja, berapa persen nggak kerja, terus ada approval-nya. Itulah kenapa ketika training tadi, si supervisor itu trainingnya berbeda dengan labor. Karena yang nge-proof untuk aklimatisasi siapa? Si supervisor. Karena tanggung jawab si supervisor. Jadi supervisor nggak bisa ngelak ya. Jadi jangan dibikin-bikin yang lakuin aklimatisasi orang HR, bukan. Yang lakuin aklimatisasi adalah direct supervisor. Misalnya salah satu foreman mandor ya. Foreman mengendalikan worker 5. Berarti 5 worker, saya ada 2 yang baru datang. Tanggung jawab si foreman ini untuk mentandatangani si aklimatisasi card ini. Terus setelah selesai dikumpulin di mana? Setelah selesai dikumpulin ke klinik. Ke nurse yang 1:50 tadi, kan di 8 ada nurse yang 1:50 tadi ya. Kertas itu dikumpulin ke dia, disubmit ke database. Oh iya, foreman ini udah ngelakuin aklimatisasi di. Jadi ketika ada kejadian heat stress, orang tahu orang ini udah ngelakuin aklimatisasi atau belum. Kalau belum, berarti si foreman-nya sama labor-nya sama-sama dilakukan terminasi. PHK langsung ya. Kenapa? Karena tidak mematuhi aturan main yang ada di sini ya. Jadi step-nya sudah ada di sini, kepatuhannya jelas ya. Ketika aturan dilanggar, resikonya apa? Ya kamu tanggung. Karena apa? Karena membypass pekerjaan yang harusnya kamu tidak lakukan. Maka dari itu bulan April sampai Oktober ini critical point di mana heat stress dilakukan. Itu. Dan bukan main-main ya kalau dibilang orang wah heat stress kecil-kecil. Hati-hati dengan yang gambar di awal ya. Heat stress menyebabkan kematian death. Hati-hati 20-30 sudah akan mulai WHO sedang ini. Dan di tabel yang tadi jelas sekali dia fatality-nya banyak ya kalau dilihat ya. Bukan di 20-30, sekarang sudah terjadi kematian yang sangat tinggi. Dan negara kita siap atau enggak? Ya enggak siap. Yang terjadi apa? Main aturan main. Nah, itu yang fatal di negara kita. Saya udah ngasih masukan cukup banyak, cukup ini implementasi, tapi kadang banyak orang yang dalam tanda kutip ya bermain-main di aturan yang itu dan tidak implementatif ya, artinya tidak dilakukan dengan baik dan benar. Ini stepnya ya, kalau dibaca bisa dibaca sendiri ya. Jadi saya nggak perlu jelasin panjang lebar, nanti kalau di slide kan yang sudah ada saya nggak perlu jelasin, ini flow chart-nya ya. Harus ngapain, approval-nya kemana, harus nanti disebutin kemana, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang approval. Jadi tadi kan ada bendera-bendera ya. Ada bendera-bendera yang ada hijau itu. Ketika bendera itu ada warnanya merah dan hitam pun itu ada maksimumnya ya, 60 Celcius, 60 degree Celcius. Jadi ketika 60 itu kita tidak diperbolehkan kerja sama sekali. Ketika di limit 60 langsung stop, otomatis. Jadi kita dikasih toleransi 54, heat index 54 Celcius sampai 60 Celcius dengan kondisi black. Nah, ini dilakukan approval. Approval-nya base siapa? Namanya ALT. ALT itu siapa? ALT itu namanya Area Leadership Team. Itu level apa? Superintendent sampai manager. Di atas itu ada lagi apa? Ada yang namanya Senior Leadership Team. Dia yang memutuskan mana yang boleh, mana enggak. Misalnya ALT sudah angkat tangan, berarti lari ke SLT. Yang tanda tangan ALT Tier 1 itu yang ada duduk di office, posisi tinggi. Yang kedua siapa? Tier 2. Tier 2 itu level di bawah, level officer, level supervisor, sampai ke superintendent tadi. Ini yang di lapangan. Tier 2 ngelakuin apa? Tier 2 itu ngelakuin verifikasi tiap hari. Jadi approval itu dilakukan 7 hari ke depan. Makanya di meeting tadi harus datang. Kenapa di meeting weekly heat stress tadi harus datang? Karena dia membawa yang namanya approval ini. Approval work activity ini. Dia datang ke situ, kertas ditumpuk, ada ALT di situ, langsung tanda tangan di tempat. Ketika dia setuju untuk jalan, maka tanda tangan ALT itu approve. Dan ini, mohon maaf ya, yang di tabel ini nggak update. Jadi saya punya dokumennya update, ini ada 6 item, aslinya 14. Di tahun ini ada 14 item yang wajib harus dipenuhi. Dan ada tambahannya lagi apa? Ada namanya additional mitigation plan. Additional itu apa? Ekstra yang dilakukan oleh company. Misalnya, untuk pekerja saya tambahkan makanan ekstra atau mungkin nutrisi ekstra untuk mensupport pekerja-pekerja yang bekerja di kondisi ekstrim. Itu additional. Berarti apa? Dengan additional dia otomatis menyebabkan approval lebih cepat. Kenapa? Karena ada tambahan lagi lebih yang dilakukan. Misalnya apa? Saya tambahin AC-nya kurang, misalnya temperatur segini, saya tambahin backup. Misalnya tadi kan ada 2 itu. Kenapa di tangki tadi ada dua line naik ke atas? Ketika AC satu dimati, satu backup. Jadi ketika AC mati ini, dia tangki itu nggak kondisi panas ya, tetap dingin. Kenapa? Ketika ini mati, shutdown lari ke mesin kompresor AC yang satunya. Sehingga kondisinya tidak memungkinkan untuk dia terjadi kegagalan. Misalnya
masalah listrik ya, listrik menyebabkan satu kompresor down. Itu kompresor satunya automatic running, sehingga suplai air AC dingin tadi, udara dingin itu masuk ke tangki tetap sama, di posisi yang sama, ini sama. Sehingga apa? Kontrol temperatur dalam tangki itu menyebabkan dia stabil untuk bisa bekerja. Sehingga apa? Approval pekerjaan di tangki tersebut diperbolehkan untuk bekerja. Seperti itu ya, karena ada approval-nya work activity ini. Oke, nah ini sekarang welfare ya, saya bilang main welfare. Welfare itu artinya tempat-tempat kayak masjid, kayak shelter, shelter itu buat istirahat ya. Kenapa? Karena ada tempat, tadi kan di tabel ada work rest ya. Misalnya kerja 50 menit, istirahat 10 menit. Berarti kan kalau di mining ada namanya pondok tuh, buat istirahat ya. Operator kan, berapa menit. Itu ada shelter. Shelternya itu radiusnya 500 meter kali 500 meter. Kalau jalan kaki maksimum cuma 3-5 menit. Terus ada rasionya, kalau ada pekerja perempuan laki-laki harus dipisah, termasuk toiletnya, termasuk shelter, dan lain-lain sebagainya. Terus ada beda shelter ya, shelter AC, Miss Fan, ada shelter AC. Apa bedanya dua ini? Ketika bendera merah sama hitam, tidak diperbolehkan lagi menggunakan Miss Fan. Artinya apa? Di bulan Juni sampai bulan pertengahan Oktober, itu tidak ada AC Miss Fan. Kenapa? Karena di bulan ini, forecast kita itu sudah menunjukkan bahwa benderanya pasti merah dan hitam. Makanya pentingnya saintifik mengkalkulasi cuaca dan lain sebagainya itu sangat kritikal. Kenapa? Karena itu penentu pekerjaan Bapak Ibu, dan itu menentukan kesehatan atau kesejahteraan pekerja Bapak Ibu. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi jangan dikira wah enteng nih, stres nih. Orang-orang Indonesia bilang santai nih, nggak apa. Di sini sangat kritikal, dan ini faktor yang jadi kunci daripada pekerjaan itu sukses atau enggak ya. Proyek itu sukses atau juga dari faktor-faktor ini ya, bukan sekedar itu. Terus ada lagi di shelter tadi ada air minumnya. Makanya saya bilang tadi kan ada shelter, saya sediain portable air minum. Di situ ada chillernya, ada gensetnya, sehingga chillernya itu menggunakan electrical dari genset. Jadi dia ada genset standby untuk mensuplai electrical yang ada di water chiller sama electrical yang buat fan atau AC itu. Sehingga dikalkulasi gensetnya butuh berapa watt. Itu ada kalkulasi ya. Jadi saya nggak boleh share juga. Itu ada Excel-nya kalkulasi. Misalnya shelter capacity ini, dia untuk kapasitas berapa orang, AC-nya butuh berapa PK, maka elektrikalnya butuh genset yang kebutuhan berapa watt. Itu ada kalkulasinya juga. Tapi mohon maaf, itu juga nggak bisa di-share. Itu data karena ada data di company, jadi tidak semuanya bisa di-share dengan mudah ya. Terus termasuk urinary ini ada rasionya ya. Misalnya kalau perempuan itu 1:20. Jadi ada 20 perempuan, maka ada satu toilet ini. Kalau laki-laki 1:25. Itu semuanya ya, cuci tangan itu ada rasionya 1:20, 1:25. Oke, ini salah satu contoh cooling center ya. Ini listnya ada 11. Sekarang ada 15. Ini juga lama ini. Ini data yang lama. Ini contoh shelternya ya. Di shelter itu ada apa saja? Ada bannernya, ada electrical, ada covernya, tertutup. Jadi nggak sembarang shelter ya. Jadi jangan acak-adut. Jangan ditambang tuh banyak itu. Oh, shelter. Shelternya cuma kayak pondok. Kadang ada ular di dalam, ada bahaya biologis yang lain. Kenapa? Karena orang acak-adut. Dia berarti si HSEK 3-nya tidak peduli terhadap pekerjaan. Apa? Nggak bisa kalkulasi seperti ini. Di sini harus dikalkulasi ya Bapak Ibu. Kuncinya di planning, kuncinya di kalkulasi, business case, kebutuhannya berapa, di purpose ke manajemen. Manajemen kalau di purpose seperti itu, pasti setuju, senang dia. Kenapa? Kita ngelakuin planning dengan benar ya. Kita ngelakuin planning dengan benar. Nggak serampangan melakukan planning ya. Dan angka-angka yang dihasilkan itu bukan angka-angka yang mengira-ngira atau ngawur-ngawuran ya. Ini angka yang dimana kita benar-benar experience dan tahu critical point mana yang harus dipenuhi atau harus dilakukan ya. Kalau enggak nanti akan kejadian. Itu ya. Termasuk ada ininya, ada macam-macamnya ya. Termasuk harus tertutup dari matahari dan lain sebagainya. Ini tambahannya ya, ini mitigation plan. Ya, tadi ada tambahan mitigation plan. Jadi ketika dia siang hari panas, apa yang dilakukan? Kita pindah ke malam hari. Jadi ada rasionya. Misalnya dulu pekerjanya siang hari itu 70%, malam 30%. Terus secara bertahap di bulan Juni kan mulai merah tuh, mulai bendera merah, mulai agak panas-panas tuh. Nah, ketika merah itu kita degradasi ya pelan-pelan ya. Dari 70-30 kita turunkan jadi 60-40. Kita turunkan jadi dari 50-50. Sampai akhirnya jadi kebalik 30-70. 30 di siang, 70 di malam. Jadi kita melakukan degradasi working plan itu dengan tertata ya, dengan rapi, tertata, dan harus ada apa namanya planning tiap minggu tadi. Kenapa kita meeting tiap minggu tadi? Karena tujuannya buat apa namanya memberikan informasi ke manajemen bahwa di minggu ini update kita apa, di minggu depan update-nya apa. Jadi tiap minggu kita selalu update ya. Dan ada planning tahunan juga, ada planning tahunan, bulanan, sampai ke
level mingguan tadi ya. Nah, ini detailnya seperti ini ya, termasuk phase-nya, cooling starter-nya. Terus kalau di tank itu butuh apa, termasuk ada terpolinnya ketika dia tertutup, dikasih ini ketika darurat, terus ketika di control room seperti apa, ketika di yard seperti apa, ketika di fabrication, di welding itu seperti apa, dan lain-lainnya. Jadi welding pun beda ya, misalnya welding. Kan kalau kita ngambil udara dari luar kan panas tuh. Nah, itu ada coolernya juga, ada air coolernya ya, supaya dinginkan si si area tempat welding itu bekerja. Karena welding kan berat itu, pakai baju wheel leader, pakai baju ini. Itu juga harus diproteksi ya. Nah, ini ada tambahnya lagi ya ketika bulan Ramadan ya. Ketika bulan Ramadan berbeda, ini juga spesial karena di sini Timur Tengah, jadi kita benar-benar ngormatin apa namanya masa di dalam apa bulan Ramadan itu. Jadi planningnya harus tepat dan apa kalau di sini kan juga jam kerjanya dikurangi jadi separuh ya, cuma 50% sehingga di bulan Ramadan tuh spesial ya. Apalagi malam hari sama sekali nggak boleh ya. Jadi kalau pas kedapatan bulan Ramadannya di bulan yang sangat ekstrim panas, maka pekerjaan itu akan stop. Sehingga kita harus benar-benar planning di bulan itu jangan sampai ada pekerjaan yang sebetulnya nggak bisa kerja di bulan itu ya. Nanti misalnya kita rental sesuatu alat-alat yang mahal di bulan itu ya kita rugi karena apa? Karena nggak kerja, nggak ada aktivitas di bulan itu ya. Nah, ini perform KPI-nya ya. Jadi ketika kerja di Histres April sampai Oktober tadi, KPI-nya apa? Performa indikatornya ini. Attendance, konsistensi sama attendance partisipannya berapa persen, fokus inspeksinya berapa persen, dihitung dari rasio jumlah sampel, dan lain-lain. Terus apa? Ada approval-nya. Mitigation plan. Jadi mitigation plan tadi kan di-approve tuh. Misalnya ngajuin 10, tapi ada approve 8. 2 nggak di-approve. Berarti ada kesalahan kan? Berarti ada tas yang di mana harusnya dia di-approve 10, kenapa kok cuma 8? Itu juga salah satu kesalahan ya. Jadi ketika nggak 100%, ketika plan sama actual nggak 100%, itu berarti si pihak planning di weekly itu ada suatu planning yang salah. Makanya dihitung ada number approval-nya berapa. Termasuk number health surveillance ya. Ini medical. Jadi medical kan tiap, kalau di sini kan ada, nanti di slide berikutnya ya, misalnya ada 100 orang pekerja di daerah situ. Maka di waktu bendera sebelum merah, di bendera hijau, kuning, orange, itu tuh targetnya 25%. Ketika plus bendera merah dan hitam, ditambah 5%, berarti 30%. Berarti kalau targetnya si nurse itu ngelakuin ngecek urine strip, misalnya level dehidrasinya berapa, itunya berapa nih, dan lain sebagainya, dia kurang dari itu, berarti targetnya dia tidak menjangkau pekerja dengan sesuai. Padahal udah ditarget 25%, tapi aktualnya nggak nyampe 25%, berarti kegagalan pihak medical untuk ngelakuin surveillance di lapangan. Berarti tidak efektif ya yang dibandingkan tadi. Terus ada kalkulasinya lagi berapa yang terjadi terkait distress, misalnya dia dehidrasi, berapa persen, ada yang confirm, ada yang potensial, ada suspected ya. Suspected itu masih diduga, potensial itu akan menjadi potensial, confirm itu berarti positif bahwa dia terkait distress. Misalnya kalau lab orang itu tumbang, terus akibatnya dia nggak bisa kerja lagi karena dia gangguan dan lain-lain, itu bisa jadi confirmed ya. Di sini sudah ada 4, khusus di IPC 2 kemarin 0 ya, targetnya 0. Berarti kita sama sekali nggak ada sama sekali hit case-nya. Di project IPC lain itu sudah ada 4 ya, kejadian suspek. Itu berarti apa? Ada kegagalan di planningnya dia. Di sebelah mana saya juga nggak tahu karena saya nggak nangani di bagian yang lain ya. Terus ada kalkulasinya juga dikalikan 1 juta ya. Ada rate-nya occupational illness, ada rate-nya heat illness rate. Jadi ada kalkulasinya ya. Ini background saja ya, ini terkait medical. Jadi sebetulnya ini yang bawain sebetulnya orang medical, tapi saya sedikit kasih knowledge lah. Ini di bawahnya heat stroke ya. Jadi kan yang tertingginya heat stroke itu benar-benar tumbang ya. Ini yang dari ringan sampai ke mediumnya ya. Ada yang heat rest itu ada bintil-bintil merah ya. Itu level ringannya. Yang kedua kram. Ototnya sering kram ya, kram. Jadi kalau jalan itu kram-kram terus, itu berarti tanda-tanda sudah kurang air minum sebetulnya. Terus syncope fainting, terus ada exhausted. Ini sebelum heat stroke ya. Jadi exhausted itu sudah terengah-engah dan lain-lain. Nah, kalau heat stroke itu sudah tumbang, sudah pasti tumbang. Jadi saya nggak jelasin heat stroke karena heat stroke orang udah pada tahu, saya jelasin dari yang ringan sampai ke medium aja. Dan ini dibaca aja ya, karena sebetulnya ini pendidikan medikal ya, terkait apa namanya faktor human body-nya ya. Nah, ini sekarang saya jelasin. Saya juga sebetulnya nggak layak juga ini karena ini grupnya dokter ya, tapi karena bos saya dokter juga, saya salah satu orang yang menangani ini, jadi saya tahu ininya apa. Strukturnya, dia ada medical dokter yang ada di klinik besar, ada set dokter yang tiap site, ada yang medical case itu tuh kayak health advisor yang ada di lapangan, yang misalnya ada kejadian apa, report kayak superintendentnya, koordinatornya, ada nurse yang di set itu. Terus ada level-level facility-nya ya, ada sentral, ada medical center, ada first aid unit, ada rescue, ada yang pakai kayak ambulan, pakai vehicle ya, pakai kendaraan. Terus ini tadi saya bilang 25%, 5% ya, ada kalkulasinya. Terus ada rasionya 150, terus siang sama malam dia selalu ada.
Oke, nah, ini yang slide terakhir ya. Slide terakhir ini di health surveillance itu yang didata apa? Ini ada tabel ya. Ini saya crop dari Excel yang kita miliki. Perusahaannya, nomor bednya, namanya, nationality-nya apa, umurnya apa. Karena nanti akan di grouping ya. Nanti ketahuan. Oh, yang sering sakit itu nationality ini. Jadi kebaca dia. Oh, berarti misalnya ini juga mempengaruhi faktor pandemik ya. Misalnya pandemik di negara ini besar. Oh, orang ini sakit terus nih. Berarti dari nationality ini kemungkinan besar dia bawa bawa yang namanya communicable disease atau penyakit menular tadi dia, sehingga kalau bisa diisolir nih, dikurangi daerah ini, kurangi rasionya ke sana dan lain sebagainya. Termasuk ukurnya ya, ada urine specific gravity-nya berapa, ada temperaturnya, blood pressure. Jadi si nurse itu di backpack-nya itu bawa beberapa tool untuk mengukur data ini, dan data ini dimasukin ke Excel. Nanti tiap minggu dia bikin chart itu, di sini berapa, di sini, jadi datanya komplit itu, ini dan lain sebagainya. Oke, itunya dari saya itu Mas. Jadi cukup singkat saja supaya banyak ada pertanyaan. Sebetulnya masih banyak yang belum saya jelasin ya. Mungkin langsung ke pertanyaan jawab aja biar lebih klop ya. Biar kalau ada pertanyaan kan bisa langsung saya jawab nih. Oke, oke. Terima kasih Pak Joko ya atas pemaparannya. Jadi materi kali ini cukup relevan ya Pak ya, mengingat isu-isu perubahan iklim terkait heat stress itu juga cukup tinggi ya di tahun-tahun ini juga. Dan tadi juga ada kalimat iklim akan ada impact-nya pada heat stress tahun 2050. Dan melalui materi ini kita eh, ada semacam ancang-ancang lah ya, tindakan preventifnya seperti apa untuk ke depannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, monggo yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melakukan raise hand, lalu eh, mau ini ya, di-unmute, lalu langsung bisa untuk dikomunikasikan pertanyaannya, atau bisa melalui kolom komentar. Dari Pak Hernanda Satip, monggo Bapak. Uh, langsung saya nih. Assalamualaikum Ya, Pak dengan ini Joko. ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Monggo, kabar monggo. Pak Joko? Oh, Alhamdulillah, langsung baik. saya ini lagi tiduran kok, ngancung tangan. Single paling, Pak. Pak Joko, saya alhamdulillah sehat-sehat Pak Joko. Pak Joko, saya mau nanya ini terkait sama heat stress ya. Ini kan pertanyaan saya begini, apakah sudah ada wearable device itu untuk mendeteksi heat stress itu, Pak? Kalau sudah ada, apakah digunakan? Terus kalau enggak, kalau sudah ada tapi nggak digunakan, alasannya apa? Terus berikutnya, kalau misalnya untuk terkait sama PPE gimana ya Pak ya? Karena PPE kan juga memicu heat stress gitu kan ya Pak. Terus apakah ada material PPE khusus bagi mereka yang katakanlah kan mereka di oil and gas juga yang ringan fire retardant gitu Pak. Silakan, monggo. Itu aja Pak. Matur nuwun. Iya. Jadi, Pak moderator nih langsung jawab satu-satu atau gimana ini? Oke, satu-satu dulu Pak, monggo. Di... Oke, ya. Jadi langsung saya jawab ya Pak Kotip ya. Yang pertama wearable device. Oh, bagus sekali ini. Jadi wearable device itu aktualnya adalah personal heat stress ya. Jadi heat stress yang kita ukur tadi itu pakai Kestrel, pakai hydrostatis itu sebenarnya environmental, bukan IH itu sebenarnya. Itu sebenarnya environmental, bukan personal heat stress ya. Personal heat stress itu apa yang diukur? Kalau acuannya ACGIH, acuannya riset medis itu semua apa yang diukur? Heat rate namanya. Heat rate itu ada dua, ada sustainable, ada yang namanya maximum heat rate. Sustainable itu average lah orang bilang. Misalnya heat rate itu apa? Di jam tangan smartwatch itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya smartwatch itu, mungkin smartwatch ada yang sudah punya program itu, ada yang belum ya. Jadi kalau di dunia itu ada beberapa alat, itu Black Ghost itu punyanya apa namanya itu Equivital, itu juga bisa, itu pakai kaos persis posisi sensornya dekat jantung. Jadi dia termasuk mengukur sweat rate itu apa namanya keringat kita berapa dari baju yang keserap di baju itu. Ada sensornya itu dan harganya mahal, ya mahal sekali. Yang 10 jutaan ke atas lah itu satu satu unit baju. Di tempat saya ngelakuin apa? Pakai China Bapak Ibu. Jadi saya nggak sebutin tadi ya. Di sini ada trial yang namanya Kenzen. Ditaruh di gelang sini. Patokannya acuannya dari mana? Kayak ngukur tensi, blood pressure kan? Kan pakai klem ditaruh di lengan kan? Nah, Kenzen itu adalah punya China, super murah. Itu harganya sekian di bawah 750.000, 1 jutaan lah anggap aja.
bisa dicek di Google tuh. China itu lebih tinggi ya sebenarnya Bapak Ibu ya, karena dia berusaha pakai teknologi-teknologi baru AI dan lain-lain ya. Jadi dia ngukur heat rate itu, dep. Tapi apa kelemahannya? Melorot Bapak Ibu. Karena kan kalau ditaruh di lengan kan kita lari-lari kadang goyang ya, tergantung body ya. Kadang ada yang kainnya cengkrem, ada yang melorot, tergantung size juga cocok apa enggak ya. Ya memang bahannya melar sih, tapi beberapa trial itu ada yang bagus, jadi variannya itu terlalu tinggi. Apakah ada datanya? Ada Bapak Ibu. Apakah saya punya ya? Saya punya spesifikasinya, kayaknya saya punya juga. Mungkin ini yang di chat itu juga ada itu Mas Rosan Rahiman itu di Kuwait itu pakai yang namanya Equivital tadi itu, Black Ghost itu tadi. Itu riset itu pakai kaos itu yang tadi ada tesnya. Kalau dicek di website ada dan dipakai siapa? Militer Amerika. Untuk ngetes apa? Untuk ngetes performa si militernya dia. Di Indonesia ngelakuin enggak. Ya karena apa? Karena kurang paham. Karena orang-orangnya di Indonesia itu kurang peduli sama human. Karena apa? Tidak mementingkan faktor implementasi mana yang bagus, mana yang dipakai, mana yang enggak. Dan kalau Bapak Ibu semua trial risetnya itu dipakai oleh militer sebetulnya. Kenapa? Karena militer itu acuan patokan orang standar kesehatan tertinggi. Karena apa? Orang itu sanggup bekerja atau melakukan tindakan ekstrim di mana dia kerja bawa senjata, lari, sehingga dia dicek seperti apa sih kefitan badan dia itu. Secara aktual ya. Secara aktual. Jadi itu bisa di-download pakai WiFi, nanti kebaca dia. Oh, orang ini fit atau enggak. Dan itu personal ya, benar-benar dipakai. Kalau yang sekarang mungkin jam tangan, tapi jam tangan juga sering melorot ya Bapak Ibu ya. Jam tangan kan sering melorot ya. Jadi jam tangan sama yang di lengan tadi kelemahannya satu, sering melorot, sering nggak fit lah. Kalau baju tadi lebih bagus, kenapa? Karena dia nempel. Dan kenapa lebih valid? Karena dekat jantung. Jadi detupnya itu lebih 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 tepat. Kalau di lengan itu kan nadinya tergantung nadinya ya, nadinya besar kecil. Kalau di dekat jantung itu benar-benar lebih aktual dibandingkan yang di lengan. Jadi ada riset-risetnya, tapi semuanya itu semua masih riset ya. Artinya ada company yang lakuin riset, ada yang enggak. Di project saya pun enggak semua dikasih Kenzen. Yang dikasih Kenzen itu cuma 12 orang, karena belinya cuma 12. Dan di trial bener atau enggak. Ternyata hasilnya juga dalam tanda kutip ragu-ragu lah. Jadi geometrik min-nya sama apa deviasinya itu sangat ekstrim, apa ambigunya itu terlalu besar lah. Misalnya garis linearity-nya kan gini nih, dia itu ada di bawah nih, mencengnya itu jauh sekali ya. Ini berarti apa yang dilakukan di situ ya? Berarti tinggal perusahaan memutuskan mau dipakai apa enggak teknologi itu kan gitu kan ya. Nah itu. Tapi kalau yang ditanya Pak Khotib itu memang ada seperti itu ininya dan lain sebagainya. Itu. Yang satu lagi pertanyaannya apa ya Mas Is ya? PPI Pak Ah, Joko. PPI-nya oh beda nggak iya. sama yang punya Indonesia? Apakah Oh, lebih aman terhadap distress atau gimana Pak Joko? oh iya, Pak. Kalau PPI ini tadi yang saya bilang minimum 3 ya, minimum 3. Stok itu satu orang itu dikasih 3 dan tiap 6 bulan sekali ganti. Itu kalau kita ganti yang lebih tipis ada, tapi harganya mahal iya. Apakah berefek? Enggak. Jadi ada yang namanya adjustment factor ya di HISTA itu ada adjustment factor. Ketika temperaturnya misalnya heat index-nya 40. Kalau pakai baju yang jenis ini plus 3 berarti 43. Berarti orang itu tapi itu kan kira-kira ya. Kira-kira itu kan dari riset ya. Plus 3 itu kira-kira itu dari riset saja. Tapi aktualnya ya diukur pakai yang namanya Kenzen, pakai yang namanya Equivital tadi itu. Kenapa? Karena buat mastiin bahwa si temperatur di bodinya si human itu benar-benar naik atau enggak, karena tiap individu beda itu. Ada orang lain temperaturnya enggak naik, ada satu orang temperaturnya naik. Misalnya anggap aja ya, ada 2 orang pekerja. Satu orang terbiasa kerja di sawah itu, petani ya, dikasih baju coverall, fire retardant juga. Dia dikasih baju, dikasih wearable device tadi, apakah kaos atau apa. Ketika diukur, dia temperaturnya stabil tuh. Kenapa? Karena dia terbiasa di lapangan. Jadi ketika dikasih baju yang seketat mungkin, dia masih stabil tuh temperatur badannya. Tapi ada orang kota, dari kota yang tidak terbiasa panas, tahu-tahu dikasih baju seperti itu, collab ada. Karena apa? Karena personalitinya berbeda ya. Jadi aklimatisasi atau mungkin adaptasi body temperaturnya dengan kondisi ekto lapangan itu nggak sesuai. Tapi kalau ditanyain apakah ada, ya ada Pak Khotib, ada. Yang lebih ringan, lebih tipis ada. Tapi impact-nya kemana ya? Ke harga, ke project. Dan seberapa impact-nya ya sangat ekstrim lah. Saya bilang aja ya, kita jujur aja, fire retardant yang dipakai fireman ya, fire rescue yang tebal sekali itu kan mahal sekali tuh. Itu kan juga nggak bisa nyelamatin dari fire kan. Terus habis itu kita pakai yang coverall yang fire retardant ya, yang dimana Nomec lah, ada brandnya Nomec, ada brand macam-macam. Itu juga sama, itu juga nggak mengantisipasi kita kena fire, itu juga kita kena fire tapi jangka waktunya lebih pendek seperti itu. Nah kalau kita beli yang lebih tipis lagi ada, benar ada yang mirip dengan yang fire retardant ada, tapi impact harganya bisa sampai 5 kali, 10 kali lipat, sehingga
PPE cost-nya ya akan sangat ekstrim besarnya, apalagi dikasih 3 kan. Ya otomatis sama-sama dikasih 3, kalau dikasih yang biasa sama yang lebih tipis ya perusahaan pasti akan memilih yang biasa saja kan gitu, karena impact-nya ke 5 sampai 10 kali harga tadi itu. Kecuali nanti harganya sudah sama ya, Pak Kotip mungkin berikutnya akan bisa itu. Terus terkait PPE ya, kita PPE buat HSE itu ada tambahnya sempritan ya. Jadi peluit itu, whistle. Jadi ketika ada rasio 50-10 menit itu HSE lapangan dengan rasio pekerja itu dia nyemprit. Prit, waktunya water period, waktunya minum. Prit lagi kerja lagi. Jadi kayak orang kerja lapangan itulah, prit, prit. Jadi gitu. Ada yang pakai sirine ya, ada yang pakai sirine kalau yang di plan besar itu pakai sirine. Prit. Nanti dia prit lagi, jadi ada waktunya orang nombel-nombel begitu. Untuk mengingatkan bahwa dia waktunya istirahat, waktunya minum, waktunya istirahat, waktunya minum. Jadi ada ritmenya ya, kayak azan. Tapi nggak azan, itu cuma peluit aja, titit itu doang. Ya, seperti itulah. Gitu Pak Khotib. Jadi kalau dibilang ada. Ini tadi kan saya kasih contoh air cooling vest untuk nurunin temperatur. Itu untuk yang super ekstrim ya, turunin pakai cooling vest. Kan demi untuk bisa dapat kerja kan. Kuncinya kan nanti bisa kerja. Dan saya punya banyak ya. Cooling vest tadi itu yang air cooling vest di sini saya punya barangnya itu 120 biji. Nggak mahal tuh harganya, sekitar 1,5 juta 2 jutaan. Mungkin kalau di Indonesia 2 kali lipat lah. Ya mungkin harga vendor naikin sampai 2 kali lipat. Dari Korea itu bisa dicek brandnya, di website ada itu. Oke, Pak, matur nuwun. Oke, Pak Khotib itu aja ya. Oke. Silakan Mas Aziz. Terima kasih Pak Khotib atas pertanyaannya ya. Lalu ada dari Pak Alvin Alfiansyah. Ini lebih ke pernyataan mungkin ya Pak Joko, mungkin akan ditanggapi. AC bus shelter ini sudah disetujui dan akan sangat dinamis untuk bisa disetujui, terutama bila di area kerja atau proyek di radius tertentu. Jika ada faktor degradasi dan deteriorasi dari equipment dan fasilitas di sekitar area proyek yang berpotensi kebocoran fluida toksik atau flammable. Dan bus sendiri adalah ignition source yang tidak X rated. Ini monggo Pak Joko, apakah ada tanggapan? Wah, ini cocok nih Pak Alvin. Jadi spesial ya. Jadi shelter tadi ada kastanya yang paling tinggi, namanya blast resistant modul. Itu yang Pak Alvin bilang itu. Jadi shelter tuh ada yang tahan ledakan namanya. Kalau di underground tuh reverse chamber. Kalau yang di mining ya, yang pernah kerja di underground mining mungkin Mas Haruno itu harusnya paham tuh. Reverse chamber tahu kan Mas Haruno? Yang punya main up. Nah, kayak gitulah. Blast resistant modul tuh kayak gitu, tahan ledakan. Jadi shelternya mahal sekali itu, karena memang spesifikasinya tahan itu, dan itu ditaruh di situ. Kalau isinya ya sama, tadi list-listnya sama, cuman posisinya, kalkulasinya dari PSM ya, dari Pak Alvin tadi. Jadi PSM kalkulasi misalnya, ada plan, ARDS tank misalnya ya, dikalkulasi. Anggap aja kalau di mining itu amonium nitrat lah. Kan tahu gudang ledakan kan, magazine kan? Magazine itu dikalkulasi ya dari segi PSM. Pakai LOPA. Ya minta proses safety lah kalkulasi. Bisa apa enggak saya nggak tahu ya, di mining ada orang seperti itu, bisa apa enggak dikalkulasi radius ledakannya berapa. Nah, ditempatkanlah si shelter itu deket tempat itu, radius yang hazard tadi itu dengan spek yang setinggi itu. Kalau dibilang harganya mahal, ya mahal sekali itu. Karena apa? Spek shelternya itu spek shelter yang di mana sertifikasinya benar-benar blast yang tahan ledakan, tahan, kalau di underground ya tahan tumpuan dari kelongsoran dari itu. Dan kalau ditanya, ya cost-nya super mahal. Tadi nggak sengaja saya sebutin ya, karena saya sengaja mancing tuh. Yang ada di plan pasti paham. Dan Pak Alvin paham itu benar. Pak Alvin itu pernyataan dan tambahan itu seperti itu. Karena saya belum sebutin di slide tadi ya. Jadi memang saya pancing tuh, kalau orang yang nggak ngerti pasti nggak ini. Banyak hal yang masih bisa dieksplor dari yang saya jelaskan tadi ya. Sebetulnya nggak semua bisa saya share, termasuk di dalam kalkulasi tangki tadi ada sedikit trik rahasianya juga, nggak semua bisa kita share ya ininya ya. Dan cara masangnya gimana, kalau tangkinya jenis ini apa, posisi lubangnya sebelah mana, manhole kan beda-beda ya. Nah, ini juga keahlian art daripada tiap-tiap masing expertise ya. Dan Pak Alvin memang benar itu. Yang tadi Pak Alvin jelaskan itu terkait hazardous area ya, berarti apakah itu petrochemical, apakah itu gudang magazine, tempatnya mining, di semua hal yang bisa berpotensi blast, atau mungkin yang di mining ledakan ya, misalnya dekatnya panel yang mau diledakin kan ada orang geologi sama orang blaster yang ledakin itu juga disediain shelter tuh. Jangan sampai dia disediain shelter yang acak-adut nanti. Kalau dia mati gimana yang tanggung jawab? Memang company mau bayar tuh? Saya mau tanya itu. Kalau dia ledakan nggak disediain tempat yang buat berlindung tahan ledakan itu, kira-kira kalau nyawanya dia melayang, company-nya gimana? Cuman bayarin uang kematian kan gitu kan, nggak logis kan harusnya kan. Ya seperti itulah.
istilahnya gitu. Ini sama ini, ketika orang kerja di plant, potensi ledakannya besar, ya sediainlah shelter yang cocok, yang sesuai dengan hazardous location-nya tadi. Gitu Pak Aziz penjelasannya. Jadi Pak Alvin benar tuh, Pak Alvin mau minta saya nerangin itu sebetulnya. Beliaunya bisa juga nerangin tuh, karena beliaunya lebih paham kan PSM beliaunya. Proses safety ini lebih jelas lah. Kalau saya terangin mining ya private chamber, kalau ini namanya ini blast resistant module BRM namanya. Itu kalau ditanya standarnya apa ya ada standarnya. Nanti kita kirim lah, kalau standarnya saya juga nggak hafal nomornya berapa ya. Intinya ada itu. Oke. Kembali Pak Oke. Aziz silakan. Oke, terima kasih Pak Alvin juga ya atas insight-nya. Lalu ada dari Ibu Iting Sofwati. Assalamualaikum Pak Joko, terima kasih banyak Wah, Bu atas itu nih, sharingnya. itu PhD nih. Ya, ya. Sejauh pengalaman yang Bapak lakukan dalam memprediksi heat index tekanan berdasarkan data meteorologi yang tersedia, sejauh mana keberhasilan prediksinya? Apakah di Indonesia dimungkinkan memprediksi heat index dari data meteorologi dari stasiun-stasiun meteorologi terdekat dengan lokasi kita? Terima kasih. Oke. Wah, ini langsung praktikalnya ya. Saya kasih kunci-kuncinya berarti. Kan saya jadi tukang dukun tiap minggu tuh ya. Di tiap minggu itu kan saya ngasih data yang minggu kemarin tuh heat index-nya apa, terus minggu depan tuh saya jadi tukang terawang nih. Minggu depan tuh ya gimana? Saya kasih kode ini. Tempat normal tuh bedanya 3 sampai 5 degree Celcius heat index-nya. Normal, ground tanpa ada. Di sini nggak ada filtrasi ya, bedanya 3 sampai 5 degree. Ketika di tangki naik elevation sekitar 40 meter itu bedanya cukup ekstrim. Kita 7 sampai 10 degree Celcius. Itu harus ada rentang ya, kadang plus minus naik turun gitu. Itu pengalaman saya ya yang kalkulasi prediksi itu. Apakah Qatar Meteorologi nyediain? Jadi Qatar Meteorologi itu di websitenya nyediain numerik NBP itu. Dia nyediain datanya itu juga. Dia ngalkulasi pakai data itu, si BMKG-nya itu. Dan kita pakai data itu juga iya. Dan saya dikasih juga sama Qatar Energi areanya ya. Kalau di ini orang Indonesia juga ya, Pak Subagia sama Pak Asduki ya. Jadi orang Indonesia IH yang ada di Qatar Energi kan saya di sini kan ada ininya. Raslavan itu kan pemiliknya Qatar Energi ya. Itu IH-nya itu orang Indonesia juga namanya Pak Atari itu beliau di Qatar Energi itu. Itu juga ngirimin dia forecast tadi itu. Jadi saya compare forecast mana yang ekstrim itu yang saya pakai. Jadi saya selalu menggunakan worst case ya. Artinya angka yang saya pakai itu selalu angka yang lebih tinggi. Kenapa? Supaya antisipasi kalau ada apa-apa saya siap. Ketika saya pakai WBGT ya saya nggak senang, nggak happy. Kenapa? Angkanya kecil. Nah, oke. Sekarang saya tunjukkan aja ya apa namanya di share screen ya. Mungkin saya tunjukkan aja apa namanya datanya yang saya bilang tadi ya. Ini. Jadi ini data apa namanya alat cuaca yang di Raslavan ya. Brandnya Vantage Pro. Nah, ini di dunia ya. Itu udah lihat semua kan Bapak Ibu kan? Di mapnya ada angka-angka ini kan? Nah, ini seluruh dunia ini alatnya Vantage Pro. Kita lihat yang di Indonesia aja ya. Saya nggak usah tunjukin yang di Qatar, nanti ketahuan di posisi di mana ya. Kita lihatlah di sini ya kan, yang dekat ibu kota lah, ya kan? Ya, ya, nih. Nah, oke. Sekarang silahkan lihat di tabel yang di bawah warna-warni ini. Ada merah, biru, orange. Kira-kira yang angkanya paling tinggi yang mana? Heat index kan? Kira-kira kalau menggunakan acuan, saya mau pakai yang ekstrim yang mana ya? Heat index. Kalau pakai WBGT ya, itu yang warna biru yang cuman ini pakai Fahrenheit ya. Mohon maaf ini Fahrenheit belum saya setting ke Celsius ya. Ini 76 Fahrenheit. Jadi kelihatan kan? Ini wet bulb ini aslinya WBGT nih. Kurang panjang aja wet bulb, globe temperatur. Ini dew point itu untuk kondisi winter sekarang itu. Ini wind chill terkait angin. Ini terkait ini. Indonesia yang bahaya apa? Yang bahaya ya solar radiation ya ini malam ya, karena malam ini mati nih. Coba lihat nanti pas siang hari ya. Pas siang hari itu solar radiasinya sini ekstrim tuh. Solar radiasinya sangat besar karena yang tadi saya gambar tadi, yang ada warna-warna merah di tengah tadi, itu menunjukkan bahwa faktor matahari, faktor bumi yang ozonnya sudah hilang, climate change itu sangat berimpact terhadap distress ya. Karena apa? Karena solar radiasinya sangat ekstrim ya. Jadi kalau dicek pakai alat UV radiation buat IH itu angkanya sangat tinggi memang. Jauh karena ambang batasnya kecil, dia sangat tinggi. Dan kita kurang peduli ya terhadap kita pasti biasanya ya biasa kita di tropis panas begini. Nah itu yang kebiasaan yang kita anggap biasa, aktualnya nggak biasa ya. Itu juga berbahaya ya. Karena ini malam jadi kebacanya nol ya. Nanti kalau siang tuh langsung merah ini.
Ya, pas kemarin sama IHA, saya buka datanya langsung merah di bagian solar radiation itu. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi ini data heat index-nya. Terus ini yang saya tunjukkan ini dari Qatar. Sekarang saya tunjukin apa namanya ininya apa regulasinya Qatar terkait Histres ya. Jadi ini Ministry Labor-nya kalau Bapak Ibu lihat dibaca ya, ini Ministry Labor ini nakernya Qatar ini Histres bulan April ya 2023 ya. Kita lihat di sini Qatar tuh pakai alat apa sih buat mengukur Histres? Kita lihat aja langsung dari websitenya ya. Nah, dadat. Ya, udah tahu ya alat apa yang dipakai? Kestrel 5400. Sehingga alat ini memang secara globally sama negara Qatar direkomendasikan untuk digunakan sebagai alat pengukur heat index tadi itu ya. Di sini juga bisa Bapak Ibu lihat kan sebelah kanan ada tulisannya WBGT ya. Berarti alat ini apakah bisa mengukur WBGT? Bisa. Alat ukur ini bisa mengukur TWL, bisa. Thermal workload, bisa. Jadi alat ini tuh multifunction ya. Jadi bisa mengukur macam-macam jenis heat stress ya, heat index, para heat stress parameter ya, nggak cuma heat index. Tapi kenapa saya memilih heat index? Karena heat index itu worst case, angkanya selalu besar. Dan jadiin acuan untuk kita menentukan implementasinya seperti apa. Oke, begitu Mas Aziz, semoga menjawab Bu Iting itu. Terima kasih Pak Joko. Maka matur suwun Bu Oh, Iting. Waduh, jadi nggak enak ini, Bu dosen ini. Oke, Mas. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak Joko ya. Dari Silakan. Pak Ramadan. Terima kasih Pak Joko untuk sharing terkait heat stress-nya. Ini pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apakah air cooling vest bisa dipakai juga bila pekerjaan menggunakan coverall yang fire retardant? Karena rata-rata coverall tipe tersebut bahannya panas. Dan apakah air cooled vest tersebut bisa dipakai ke proses area yang harus pakai explosion proof? Yang kedua, bila ada pekerjaan di confined space atau mungkin ruang terbatas ya, berarti apakah blower yang disembur ke dalam pakai additional equipment untuk pendingin juga? Bila iya, apakah pernah ada pengaruh dengan kemungkinan gas beracun yang ada di confined space tersebut? Terima kasih. Oke, ya. Monggo, Pak. Matur suwun Mas Aziz. Makasih Mas Ramadan, ini pertanyaan bagus itu sudah nyampe konferensi, berarti levelnya udah high ini. Jadi yang awalnya dulu ya, air cooling vest apakah bisa dipakai? Ya, saya pakai sendiri, saya pakai dengan cooling vest double dengan reflective vest, bener-bener tembus. Dinginnya super. Saya kasih tahu dinginnya super tuh. Yang branded Kyongdo Korean tadi yang baju vestnya itu. Itu secara aktual saya pakai di luar itu bener-bener dingin. Dinginnya tuh ekstrim. Kayak kulkas dinginnya. Dipegang itu benar-benar freeze dan dia nggak kering. Maksudnya dia nggak ada faktor basahnya ya. Itu. Tapi aktualnya harusnya dia dipakai di dalam bukan di luar. Di dalam. Jadi nempel langsung ke kulit ya harusnya dipakai di kulit. Tapi ada orang yang nggak mau ditaruh di dalam, taruh di luar itu udah dingin, dingin sekali Mas. Aktualnya nyaman sekali, super nyaman. Tapi kelemahannya satu tadi, ada hose konektornya tadi. Jadi kalau ditanya apakah intrinsik safety? Iya, intrinsik safety. Alat itu karena dia cuma cup nggak ada elektrikalnya dia Mas. Kan dia cuma apa blower ya, cuma baling-baling kipas di dalamnya, nggak ada faktor elektrikal, nggak ada baterai, nggak ada ini. Jadi dia alat itu benar-benar bisa dipakai di daerah zona intrinsik safety. Bisa. Yang harus ada intrinsik safety-nya apa? Kompresor anginnya tadi. Yang menghasilkan angin tadi kan ya, itu harus yang strictly safety. Jadi yang dicek secara equipment adalah bukan cooling vest, bukan vortex tube-nya, tapi kompresor udaranya. Itu ya jawaban saya untuk itu safety ya. Terus sekarang convenience space. Tadi kan sudah saya kasih contoh itu, yang di tangki tadi kan. Saya pakai apa? Pakai AC. Kan AC-nya ada, saya sebutin tadi kompresornya berapa? 12, kan ada 2 unit. Ketika dia shutdown, 1 backup. Kenapa saya ngekalkulasi itu? Karena ada kalkulasinya Bapak Ibu. Terus kenapa kok berpengaruh ke hazard display? Ya pasti convenience space itu critical point-nya harus dicek itu di dalam itu pakai gas detector sudah di level zona yang aman apa enggak. Dan ketika kerja di dalam pun gas detector personal harus wajib dipasang terus-menerus. Dan di luar ada yang namanya perimeter. Kalau di sini mungkin Pak Alvin tahu tuh perimeter itu tiap 5 meter gas detectornya itu terkonek. Jadi dia pakai wifi line. Jadi ketika satu alarm satu nyala semua itu. Namanya perimeter gas detector. Nggak semua plan di Indonesia punya kayak gitu saya bilang.
Nggak semua termasuk Pertamina, BP pun tuh nggak punya perimeter seperti itu. Di sini perimeternya ketat 5 meter, Bapak Ibu. Itu saya kasih tahu brandnya aja, ada Draeger, ada Industrial Scientific. Bentuknya kayak cone dan itu institusi safety. Dan itu dikalibrasi rutin, di BAM test komplit, dan dia terintegrated sampai ke JOC. JOC itu namanya Emergency Call Center ya, itu sampai ke JOC. Jadi ketika di alarm, semua alarm, jadi kayak berantai, serius namanya. Jadi kuncinya nyala semua, itu di daerah tangki, biasanya seperti itu. Kalau daerah pipa gimana? Daerah pipa nggak ada. Daerah pipa biasanya ketahuannya ya dari satelit, dari alarm yang ada di pressure di pipa, dan lain-lain. Tapi kalau daerah tangki ada yang namanya perimeter. Tadi anak kan nyebutin confined space ya, berarti kan pasti di tangki-tangkian. Tangki-tangki berarti di plan, berarti masuk ke dalam. Ya harus dingin. Jangan sampai ngasih blower yang warna oranye itu dikasih ducting, tapi di luar panas. Misalnya kerja di sini ya, di Timur Tengah. Di luar kan 60 derajat Celcius tuh, heat index kan. Sampai blower masuk ke tangki, kira-kira gimana? Ya orang kepanasan lah. Terus ketika ditanya, mana heat index-nya? Nggak punya, pakai mana? Pakai WBGT. WBGT kan alatnya besar tuh, ditaruh di dalam, jatuh, pecah, malah jadi masalah. Kalau Kestrel gimana ya? Kestrel ya kecil, disaku masuk ke dalam bisa diukur langsung berapa di dalam temperaturnya. Itulah kenapa Kestrel sangat berguna sekali buat personil HSE. Di interview selalu ada itu, hati-hati kalau Bapak Ibu kerja di sini sebagai safety, pasti ada interview pertanyaan itu. Ketika ditanyakan, apakah pernah nangani heat stress? Terus apa alatnya? Ketika jawaban salah, terus apa yang diukur? WBGT, wah, pasti kalau di Timur Tengah rata-rata pakainya heat index, sehingga itulah kelemahan orang Indonesia, rata-rata kalau ditanya kebingungan dia, karena dia nggak pernah mempelajari sesuatu hal yang seperti ini, sehingga ilmunya dia kurang terapan, kurang mengimplementasikan untuk bisa dipakai di industri seperti itu. Dan kebetulan di Qatar sini memakai heat index itu untuk jadi patokan. Dan itu sebagai salah satu pertanyaan question juga ya, karena tahu sekali kan 1 tahun tadi ada waktu-waktunya kan dia ngakuin stres kan, dan itu dikontrol ketat. Itu, dan semua sales officer paham itu karena dia pegang Kestrel ya. Safety yang di lapangan itu pegang Kestrel, jadi dia harus tahu baca itu. Kalau dia nggak paham, berarti dia nggak bisa kerja di safety kan, karena dia nggak bisa baca Kestrel kan, nggak paham heat index, nggak paham ini. Itulah makanya ilmunya K3 harus ditingkatkan, nggak cuma sekedar isi checklist terus ya. Jadi ditingkatkan ilmunya, bisa mengukur heat index. Itu termasuk nanti kalau ada insiden benda jatuh, drop objek kan bisa ngitung juga ya, berapa gravitinya, itunya berapa. Jadi technical skill-nya dinaikkan, ditingkatkan supaya ilmunya HSE ketika kita makin lama makin membaik ya. Itu. Oke, itu aja Pak Aziz. Oh ya, terkait confidence space tadi kalau yang di temperatur 54 sudah nggak boleh, kan tadi ada warna-warna ya. Itu kalau sudah level 54 ke atas itu stop. No activity confidence space, kerja di atas nggak boleh. Cuma sampai merah. Merah masih bisa, hitam sama sekali nggak boleh. Kalau di dalam tangki tadi, itu ada approval ventilation plan. Siapa yang approve? Orang IH. Tadi ketemunya kenapa harus pakai blower dan lain-lain. Itu kalkulasi namanya ventilation plan. Oke. Oke, terima kasih Pak Joko atas penjelasannya. Ya. Dari Pak Ramadan mungkin sudah cukup ya. Selanjutnya dari yang Raisen, dari Boleh. Pak Wahyu Wijanarko. Monggo Bapak. Wah, Ya, monggo Pak Wahyu, silakan loh, ya, monggo. ya. Baik, selamat malam, Sugeng Dalu, Sugeng Dalu. acting UGM. Pak, saya izin tadi lambat join, Mas Ya, Haruno dan rekan-rekan semuanya. Kebetulan gini, saya juga kurang terkait dengan industrial hygiene ini kurang mendalami, Pak. Tapi mau nggak mau, ya kurang lebih 1 tahun ini kan saya kerja di industri, Pak. Di industri, kebetulan saya di packaging manufacturing, Pak. Jadi bikin kemasan-kemasan plastik. Nah, ada salah satu plan. Nah, kita ada 15 plan, Pak. Salah satu mau nggak mau saya coba HRX sudah, HRA kemarin kita sudah lakukan, Pak. HRA kerjasama. Nah, salah satu parameter memang yang dirasakan ada kita ambil yang secara populasi ini distribusi usianya juga ada yang sudah tua, muda, dan tengah-tengah. Nah, kemudian juga dari sisi produksi dan sebagainya. Nah, menariknya boleh saya sedikit share nggak, Pak Joko? boleh silakan Mas, silakan. Nah, dari beberapa hasil HRA kemarin, salah satu yang paling memang kelihatan kalau kita masuk area produksi ini, apalagi kemarin ya, suhu lagi panas-panasnya, kemudian pas lagi kita HRA dengan ada dokter, itu memang secara
suhunya panas. Bahkan sempat kemarin 3 bulan yang lalu ada juga yang pingsan, yang entah pingsannya karena apa, sempat ada case 1 pingsan, ya. Kita pengendalian dehidrasi ini, ini nggak tahu nih, secara aktualnya 34 sampai 37 Celcius, kemudian humidity-nya sekian, kemudian WPGT-nya pengukurannya. Nah, rekomendasinya itu penambahan untuk pengukuran WPGT ya Pak. Ini yang kita ada pengukuran, cuman ini penambahan lokasinya, kemudian ya kalau bicara engineering control ini memang ini kita juga sedang ya ini effortnya cuman lumayan besar ya, penambahan AC mungkin kita bisa, tapi kalau ini nanti ya tentu kita budgetkan. Nah, untuk ATM ya Pak, kayak anjungan tempat minum itu kita ya siapkan di beberapa titik ya, siapkan beberapa titik. Nah, ini kira-kira dengan panas ini Pak, efeknya ini kira-kira apa ya Pak ya? Secara 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 ke manusianya gitu. Kemudian pengendalian dengan rekomendasi seperti ini, saya lebih misal nih, poin yang ventilasi ini kan butuh effort budget ya. Apakah dengan awareness terkait dengan ayo minum. Nah, kadang-kadang serba susah operator itu kita sudah siapkan misalnya botol. Mereka ini minumnya juga masih belum dehidrasi dan sebagainya. Nah, supaya untuk mereka cukup minum dan sebagainya itu ada tips nggak Pak Joko? Jangan sampai dia dehidrasi tapi merasa lihat kayaknya dia lelah tapi kok kayak minumnya kurang dan sebagainya ini. Ini gimana ya? Dengan kondisi lingkungan yang panas ya, panas kemudian penambahan WPGT dan sebagainya, mungkin ada masukan dari Pak Joko gitu ya Pak, dengan data yang ini Pak. Oke, terima kasih banyak Mas. Ya. Ini langsung ya, dari data Betul, ini Pak. saya nggak perlu sebut BGT, saya cuma butuh data temperatur sama humidity aja udah tahu itu. Ya. Itu daerahnya molding, saya udah pasti jelas tahu nih. Itu Injection, mesinnya minta kering. ya. Mesinnya minta, ya zona area mesinnya itu minta kering itu, pasti kelihatan dari humidity-nya di bawah 50 itu pasti minta kering dia. Ya kan? Pasti Ya. minta daerah kering. Itu mesin itu minta temperatur panas kering. Mesin ya, bukan human. Ya. Manusia nggak mau di zona mesin. Mesinnya minta begitu untuk mencapai quality yang bagus kan gitu kan. Betul. Jadi ketahuan. Nah, sekarang kita kan mau bikin comfort kan supaya humannya comfort deketin mesin itu kan gitu kan. Betul. Iya, berarti kan harus turunin temperatur tuh. Iya kan? Mm-mm. Turunin temperatur, naikin humidity. Ya pakai air mist fan. Pakai mist fan. Tapi apakah boleh apa enggak tergantung produksinya. Boleh Nah, nggak itu disemprot pakai fan yang berisi air? Nah, itu tanyain dulu ke dia. nanti NG Nah, ya. zona NG-nya banyak. produksinya nggak boleh. Ya mohon maaf ya harus turunin temperatur pakai AC. Karena dia minta kering kan, AC kering, nggak ada airnya, kering, tapi AC di blow dengan AC tapi disekat. Jadi di antara mesin sama human itu ada sekat. Terus kalau itu kemahalan ya simpelnya pakai administration, work cycle tadi kan. Kerja berapa menit, aja 50 menit, 10 menit istirahat. Tukerin orang aja work cycle kan gitu kan. Yang simpel-simpel, jangan ekstrim-ekstrim ventilasi. Nanti kalau ventilasi begini sampai ditantang. Coba gambarin gimana. Kalau bukan orang engineering kan kesulitan itu gambar. Dari data ini aja sampai bulat di WPGT. Makanya saya bilang WPGT nonsense. Sampai tunjukin data tabel-tabel ini, kira-kira orang paham nggak? Makin ruwet. Tapi ketika cuma baca 2 data saja, saya udah tahu bahwa temperatur mesin itu minta kering, temperatur tinggi. Kenapa? Karena dari temperaturnya kebaca. Human kan normalnya 22 sampai 24 kan mintanya. Human ya, manusia. Temperatur mintanya human itu 60 sampai 70 human. Ketika dikasih humidity seperti ini, temperatur seperti ini, human nggak enak. Manusia nggak enak, saya nggak nyaman. Kenapa? Karena saya didekatkan di mesin posisi itu kan gitu kan. Simpelnya ya Mas ya, simpelnya. Simpel cara bacanya ya. Nggak perlu WPGT nih. Kalau saya baca WPGT ruwet nanti. Pertama sampai harus kalkulasi. Pekerjaannya berat atau ringan atau berat. Kalkulasi kan. Nah, ini sampai merumitkan sesuatu dengan BPGT. Heat index nggak rumit. Heat index cuma membaca dari angin, temperatur, humidity, 3 faktor aja. Di situ ada angin nggak? Sampai ngukur angin nggak di situ kan? Nggak kan? Nggak kebaca ini. Nah, kelemahannya. Harusnya di situ dibaca anginnya berapa. Makanya butuh Kestrel tadi, kecepatan angin. Di situ berapa. Ini nggak ada. Makanya BPGT kategorinya agak kacau karena tidak kompleks data yang dipunyai itu. Padahal 3 faktor itu kritikal buat itu karena sampai pengen tahu laju udara di situ peralihannya berapa. Kan gitu, Mas. Kalau di situ
begitu ya sulit ya. Ini aja sih Gitu. Pak. Oh iya ya. Ini temperatur. Nggak ada datanya Ada mana? ya. Oh jadi ya Nggak ada, ini ini air ini. Beda. ah, Beda. ah, Nggak ada, ini kan air nih Mas. Ini air ini. air ya. Oke. Nggak ada. Tadi saya sebutin, saya cuma Oh, sorry, butuh sorry. 3 data. Humidity, kecepatan angin, wind speed, Ini nih Pak. atau mungkin laju alir, airflow. Oh iya kok bukan. Nggak ada Mas. Nggak ada. Oh, iya. Nggak ada, itu kekurangannya di situ. Itulah kenapa Kestrel lebih menguntungkan dibandingkan sampean beli alat-alat yang mahal-mahal tadi itu. Useless, sampean beli BPKT yang mahal harga 40 juta. Kestrel cuma 12 juta beres. Kecil lagi alatnya, di saku bisa, calibration bisa, meteorologi data juga bisa. Siapa bilang Qatar nggak pakai? Castle Coba Pak ya. lihat ya, Kestrel 5400 itu. Itu salah satu tool yang powerful Oh. bagi saya ya. Powerful bagi saya untuk kalkulasi Hmm. WBGT. Di situ kalau ditanya WBGT bisa. Di dalam Kestrelnya itu bisa WBGT bisa. Sekecil itu loh bisa WBGT. Sekecil itu. Kalau mau cari yang istri safety ada yang IS, tergantung kan harganya beda juga kan. Hmm. Itu Oke. dari data sampean saya udah bisa baca itu molding area, tempat pencetakan plastik. Iya, Dia pasti. butuh. Itu saya udah baca karena saya di pabrik juga pernah tahu kan. Ya, Tempat ya. mana kering, tempat itu saya baca dari sekilas, udah tahu nih. Iya, iya. 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 Iya benar Pak Joko. Wah, iya Pak. Matur nuwun Pak. Terima kasih Pak Joko. Ye, silakan Pak Aziz. Oke, terima kasih Pak Wahyu atas pertanyaannya dan juga Pak Joko atas tanggapannya. Lalu lanjut ke pertanyaan dari Ibu Nurvita Yulianti. Menarik sekali sharingnya Waduh. Pak Joko. Jadi tertarik dan penasaran apakah di Indonesia sudah ada perusahaan yang menerapkan heat stress management seperti di perusahaan Bapak. Kalau ada pengalaman yang di Indonesia seperti apa implementasinya? Terima kasih. Monggo Bapak. Maaf, belum ada. Mohon maaf, belum ada. Mohon maaf, di Indonesia saya nggak bisa kasih contoh perusahaan mana yang bisa menerapkan itu. Makanya ini saya bilang ini sesuatu yang baru yang belum pernah di Indonesia dilakukan. Padahal itu impact-nya ke death ya, ke fatality bisa dibaca sendiri. Rockefeller sudah baca seperti itu, WHO sudah menerapkan, kematiannya jumlahnya ratusan ribu, tapi kita masih tenang-tenang saja, yang dibahas adalah sesuatu yang nggak penting. Ya kan? Saya bilang hal yang kritikal tidak dibahas, hal yang ini dibahas. Kadang mana aturan yang mau dipakai, implementasi seperti apa, itu tidak paham, itulah. Saya bilang, company-company nggak ada. Kenapa? Karena mereka berpatokan selalu ke aturan. Mereka selalu ketakutan dengan aturan hukum Indonesia. Jadi ketika ditanya, iya, mana aturan mainnya, Permenaker, nomor 5 berapa? Ya ketika dia patokan ke situ, maka kayak kuda dia nggak bisa lihat ke kiri dan kanan. Impact-nya apa? Dia nggak punya rasionalitas, faktor engineering-nya, faktor risetnya nggak dicapai, analisanya nggak dipakai, sehingga orang kayak kuda. Dia bacanya begitu terus. Itulah kenapa kita nggak maju-maju. Saya bilang, makanya Pak Alvin suka jengkel kadang ditanya, peraturan nomor berapa? Ini orang kok di grup tanya, ini cuma mohon ini komplain peraturan nomor berapa? Ya elah, ini negara kita itu cuma dengan sama orang peraturannya itu sendiri. Mereka itu duduk di meja, nongkrong ke luar negeri, balik itu cuma ngopi paste aturan, Mas. Saya bilang, itu cuma copy paste dia. Tidak benar-benar. Cuma jalan-jalan, copy paste peraturan dari suatu tempat yang nggak jelas aturannya, ditaruh jadi peraturan. Impact-nya apa ya? Kacau balau. Nggak tahu gimana karena nggak mengajak orang-orang praktisi yang jelas. Itulah seperti itu. Makanya kita kalau di grup nanya, coba komplain ke peraturan berapa, saya kadang mau ketawa. Peraturan mau berapa lah? Ya elah, ini aturan main hukum tuh jadi kayak semacam super mengerikan di negara kita itu. Padahal kalau di Qatar tuh Mas, aturan hukum itu wajib dan mudah dan bisa ditaati dengan cepat, negara cepat. Lainnya itu kita improvisasi. Ya kayak tadi saya bilang ini kan improvisasi semua. Ini enggak, kalau sampai tadi Qatar apakah ada aturan mainnya? Enggak ada. Ini yang lakuin siapa? Ya Qatar Energi, LNG, sama Qatar Energi. Jadi improvisasi ada di mana? Di company. Jadi negara itu seluas-luasnya, tapi dia memberikan guideline yang jelas dan tidak mengada-ngada dan implementatif. Ya tadi saya tunjukin yang punya Qatar kan, nunjukin Gesel ini caranya gimana. Dan implementatif, bukan sesuatu yang ngawang-ngawang. Kita copy paste. IH itu Permenaker itu copy dari ACGIH. Di mana ACGIH itu semuanya voluntary. Kita copy jadi aturan hukum, kan mati kita. Konyol. Maksudnya sesuatu yang volunteer yang harusnya tidak wajib dijadikan wajib di tempat kita. Penegakannya nggak ada, ujung-ujungnya nggak implementatif. Orang-orang ketakutan dengan aturan main itu. Selalu bersembunyi di balik aturan-aturan main hukum kita. Ya itulah beratnya di situ, Mas Aziz. Itunya. Kalau ditanya implementatif, ya nggak ada. Mohon maaf, saya belum bisa menjelaskan di company mana yang bisa. Termasuk mining.
Mining itu bisa jadi prototipe itu pondok-pondok. Tadi yang saya jelasin kan, ada genset, ada 4 air minum, disuplai sama air, nanti orang minum di situ. Jadi nggak usah nyari-nyari air minum jauh-jauh. Sehingga apa? Orang-orang mining nggak ada yang kena ginjal. Sekarang coba lihat pondok-pondok di mining. Jauh-jauh nggak ada air minum. Dia mau cari air minum susah. Terus pondoknya aja nggak qualified. Kadang ada ular di dalam pondok, kadang ada sarang lebah di pondok operatornya kan. Itu karena apa? Karena mapping planningnya nggak cukup baik untuk mengatur welfare facility di tempat-tempat kerja. Oke, Mas Aziz. Gitu aja, Mas Aziz. Nggih. Lalu langsung ke pertanyaan selanjutnya nggih, Pak Joko. Dari sinten iki? Mas Iqbal, Bapak Iqbal. Izin bertanya, Pak, perbedaan penggunaan WBGT meter dan heat index bagaimana ya, Pak? Dan lebih efektif mana pengukurannya? Iya, oke. Bagus ini. Sekarang saya jelasin dulu apa beda WBGT sama heat index ya. Heat index itu 2 faktor. Di metrik kolomnya itu cuma dry air temperature sama humidity. Cuma 2 itu aja. Wind speed itu cuma tambahan kalau dia lebih. Kalau ada ketika ekstrim di atas 10 meter per second akan berbeda. WBGT dari temperatur. WBGT itu cuma dari temperatur 3. Namanya dry air yang tadi dipakai Kestrel, 1 wet bulb, temperatur basah, 1 lagi radiant, globe. Tiga-tiganya temperatur nih. Dia nggak ngitung faktor humidity, tapi tiga-tiganya temperatur. Padahal dari faktor wet bulb itu tadi ada humidity. Dan dia ada radiasi, di sini ada radiasi. Padahal radiasi ini impact ke dry air. Sehingga apa? WBGT itu semuanya tiga-tiganya temperatur. Tiga-tiganya. Itu bedanya ya. Kalau alatnya yang Kestrel tadi itu kecil itu tiga-tiganya bisa dilakukan dalam 1 kali unit. 1 kali ukur, 1 kali pencet on, itu ngerekod semua TWL, WBGT, heat index. Itu Kestrel. Kalau ada alat, misalnya kasih satu brand ya, Questem 34 atau 4436, itu cuma ngukur WBGT saja, dia nggak bisa heat index. Ada yang seri 36 nggak bisa, yang seri 44 bisa. 1 unit sama. Jadi kalau ditanya gimana cara ngukurnya, ya sama, tinggal cuma start stop aja, kayak ngukur, kayak nyalain start on off alat aja, on, running, record, sudah selesai. Begitu aja, simple. Nanti ketika download datanya, dia akan kebaca heat index berapa, WBGT berapa. Cuman yang harus diperhatikan, kenapa saya tadi kasih tahu, kenapa harus ada training buat orang yang menggunakan Kestrel itu, yang nggak orang-orang paham. Ini sudah nih bos nih, level 6 NVQ udah tinggi. Cuman jadi safety orang lapangan ini. Dia pegang Kestrel nih, kan udah tahu di Kestrel ada sensor-sensornya ya. Dia blok itu sensornya gini. Kira-kira hasilnya benar atau enggak itu? Kayak misalnya sampai ngukur sound level, tapi mikrofonnya ditutup. Kira-kira hasilnya gimana? Kan kecil kan? Nah, itulah Valid. kesalahan-kesalahan teknikal di lapangan di mana orang nggak paham cara menggunakan. Makanya di training Gistress tadi ada beda-beda training. Yang khusus Kestrel unit, Kestrel user tadi, orang-orang safety lapangan tadi itu, kita ajarin cara ngukur Kestrel yang benar, supaya tidak ngeblok sensor-sensor yang ada di alat Kestrel. Karena Kestrelnya kan kecil tuh, banyak sensor kecil-kecil di dalamnya situ. Itu jangan sampai diblok, jangan sampai kotor, jangan sampai sakunya isinya apa, isi air semua, nyetrum ke situ semua, kan konslet tuh. Atau mungkin pecah, kan di case-nya ada bulat-bulat bola itu. Itu kan buat mengukur WBGT itu jangan sampai kena ke situ dan lain-lain ya. Jadi kalau dibilang cara ngukurnya gimana ya gampang, cuma start stop doang. Tapi cara memakai alat itu ada cara-caranya. Terus cara nge-recordnya gimana, terus nanti reporting di WhatsApp, kan kita pakai WhatsApp system tuh. Jadi ketika tiap jam dia nge-record tuh ngirim message ke WhatsApp tuh. Area saya di sini, koordinat ini, hasilnya heat index-nya berapa. Itu di-share di WhatsApp grup itu. Jadi kita tahu oh, di titik sini angkanya berapa, di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa. Gitu, Mas. Jadi kalau alatnya simpel, cuma start stop, mudah, cuma start on gitu aja. Off ya, di off, tombol sekali, dah selesai. Itu aja, Mas Aziz. Terima kasih Pak Joko atas jawabannya. Lalu ada pertanyaan dari Ibu Dila Ardila Nurcahyo. Izin bertanya, metode perhitungan untuk heat index dan lama waktu istirahat pekerja konstruksi. Terima kasih. Nah, itu di presentasi nanti di share tuh ada tabelnya langsung. Ketika heat Wadah ya, index Pak. 27 sampai 32, kerjanya 50 menit, istirahat 10 menit. Ketika heat index-nya 32 sampai 40, itu kerja 40 menit, istirahat 10 menit. Jadi beda-bedanya 10 menit tuh. Yang paling ringan tuh 50 menit 10 menit. Yang orange tadi yang yellow dulu, yang yellow tuh 40 10, yang ini 30 10. Nanti lama-lama sampai ke 10 10 tuh. Ke 10 10 tuh yang warna merah tadi. 10 menit kerja, 10 menit istirahat. Jadi cuma boleh 10 menit kerja, 10 menit istirahat.
Itu ada rasionya begitu-begitu. Tapi ketika mitigation plan, kan tadi kan ketika hitam kan ada tambahannya itu. Nah, itu di adisional tadi ditambah istirahatnya nggak 10 menit, saya tambahin jadi 30 menit. Namanya apa? Namanya additional mitigation, namanya tambahan plan. Kenapa harusnya istirahat cuma 10 menit, perusahaan berbaik hati memberikan istirahat lebih jadi 30 menit. Itu dijadikan acuan di dalam approval tadi itu. Makanya ketika 1 minggu sekali di meeting, saya ketok palu, tek, saya approve ya di sini ya, approve di sini. Ya saya tanda tangan di situ 30 menit istirahat. Sehingga ketika implementasi di lapangan, ALT Tier 2 tadi yang ngecek lapangan tadi, yang tanda tangan setiap hari di PTW ya, itu kan ditaruh di PTW ya. Kan form itu nanti masuk ke PTW. Jadi ingat, form itu tuh approval ya, sangat tinggi kastanya itu. Masuk ke PTW, nanti tiap hari itu dia verifikasi. Bener nggak istirahatnya 30 menit? Bener, tanda tangan, tanda tangan. Itu tanda tangan harian tuh, kayak absensi gitu. Ada kolomnya harian itu. Kalau saya approval tiap minggu sekali karena statusnya ALT Tier 1, Tier 1. Itu kalau senior leadership itu levelnya advisor di atas. Dia tidak ikut meeting tapi dia berhak menentukan apa yang boleh apa yang enggak. Tergantung instruksi dari yang top-top ya, direktur dan lain-lain. Oke? Itu saja Mas Aziz. Terima kasih Pak Joko. Mungkin dari Bapak-Bapak Ibu yang lain yang raise hand, kayaknya nggak ada ya. Atau ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Kalau memang sudah tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan ya Pak Joko ya, terkait dengan sesi Ya. tanya jawabnya. Cukup aktif ya Pak ya, cukup banyak pertanyaan yang panjang-panjang juga. Saya pribadi juga sangat baru ya terkait dengan History Management ini ya, khususnya di dunia IH-nya. Dan dari beberapa pertanyaan yang sudah dilemparkan dalam Zoom meeting ini, monggo Pak Joko, apakah ada 4 ini bisa dipilih 4 penilaian terbaik untuk mendapatkan voucher GoPay dari Gegama HSE? Yang mana ya? Tadi ada yang pertama tadi yang live langsung tanya itu ada Pak Wahyu sama Pak Pak, Katib. ya Pak, yang live 1 dah. Itunya. Pak Wahyu mungkin ya, Pak Wahyu udah. Yang Maaf, live Pak Pak Wahyu. Wahyu. Sarung. Yang lewat chat siapa aja tadi? Ada yang mengasih pernyataan juga dari Pak Alvin, lalu ada Oh ya, Ibu Pak Alvin Iting boleh. Sofwati, ada Pak Ya, Bu Ramadan, Iting. Iya, Pak Alvin, Bu Iting. Yang satu lagi siapa? Ramadan. ada Ibu Nur Vita Atau Yulianti. cewek-cewek, Bu Nur ya, dua cowok, dua cewek dah, cewek lagi dah, berarti Bu Nur. Ya, Yang tadi satunya lagi siapa enggak? Pak Alvin, Bu Iting sama satu lagi Bu Oke. Nur ya. Ya, Bu Nur. Oke. Tapi Pak Alvin di Qatar ya susah itu. Jangan ganti yang lain nanti. Itu guru saya ini waktu Itu teman saya itu. ahli lingkungan kerja ya, udah lama sekali nih. Iya, linker. Assalamualaikum Bu Iting. Iya, Bu Iting ini. Ini senior nih Bu Iting nih. UIN ya, di UIN nggak salah ya, Ibu Iting ya. Iya, di Iya, UIN sama Oh iya Bu, salam kan 5 tahun yang lalu ya. Iya. Yang Pak Alvin dialihkan aja Mas ke Mas Ramadan mungkin Mas Ramadan kali ya. Oh, nggih, oke. Iya. Ya beliaunya di Qatar tuh. Beliaunya sama-sama Nggak nanti sama nggak ada Gojek Bandi. di ini ya, di Qatar ya. Iya. Beliaunya ngetes tadi Nggih. itu. Oh, nggak saya sebutin tahu-tahu. Ah ya, ketahuan. Oke, terima kasih atas ini ya Pak ya, atas tadi beberapa pilihannya tadi Pak Wahyu, ada Pak Ramadan, ada Ibu Nur Vita Yulianti sama Ibu Iting. Nanti monggo diisi aja untuk link absensinya, di situ ada tertera mengisikan nomor handphone. Nanti biar dari panitia Kagama yang akan memprosesnya selanjutnya. Selamat ya atas ini hadiahnya. Lalu selanjutnya ada sesi foto bersama. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian untuk bisa menghidupkan kamera dan juga menggunakan virtual background yang sudah kami kirimkan sebelumnya. Background yang seperti di belakang saya ini, yang kering bareng.
Ini bahasanya agak kejogjaan banget ya, ngangkring bareng Kagama HSE. Ih, Sama. Jadi filosofi ngangkring itu banyak diskusi, banyak cerita. Ya, ya. Ya. Jadi monggo dihidupkan kameranya, nanti saya take. Oke ya, dari page 1 terlebih dahulu. 1, 2, page 1 sudah, sebentar. Page 2-nya, monggo, untuk dihidupkan kameranya. 1, 2, ya, oke. Udah semua nggih? Jadi mungkin bisa kita cukupkan ya untuk Kagama HSE Talk pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Joko Prakosadi Wibowo selaku narasumber kita pada malam hari ini yang sudah memberikan pemaparan materi dan ilmu ataupun insight-insight-nya yang jarang yang bisa kita temui ya, apalagi di tempat asal kita. Dan pada sesi Kagama HSE Talk malam hari ini juga menjadi penghujung acara kita di tahun 2023 ini ya. Tapi santai saja, karena di tahun 2024 pasti ada banyak lagi lah kegiatan-kegiatan Kagama HSE Talk dengan pemateri-pemateri yang pastinya expertise di bidang masing-masing, dan semoga tetap sustain untuk kedepannya. Amin. Jadi terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian pada acara Kagama HSE Talk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko, Pak Aruno. ya, Terima terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ayo. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, sehat-sehat, bawa apa Ibu? Qatar pun Iya, Pak jauh Ketik. sering Pak Joko. Di Qatar siang atau malam nih Pak? Qatar pun jauh sering Pak Iya. Joko. Di Qatar siang atau malam ini Pak Joko? Maghrib ini ya mau ke Ya. malam, tapi Oh, udah gelap jeda. ya. Oh, jeda Beda 4 jam. ya. Sudah hujan belum Ya. Pak Joko? Hujannya ngeri, Mas. Udah ya? banjir-banjir di sini. Iya. Jadi sekarang winter ya. Ini saya jelasin di stress, tahu-tahu sekarang udah winter. Jadi sekarang jeglek, Mas. Jadi dari summer ke winter tuh sekarang ekstrim. Ini saya sebenarnya nggak sebutin tadi tuh. Di bulan November tuh kita kelabakan tuh Pak Alvin tahu itu. Banjir sana sini di gorong-gorong kan sini nggak siap irigasi kan. Pembuangan airnya kan buruk di sini. Jadi ketika dihantam sama hujan tuh sampai kayak angin puting beliung sini. Jadi sini climate change tuh ekstrim ya. Jadi ketika panas ke dingin itu nggak degradasinya tuh nggak gitu. Tahu-tahu langsung angin kencang, hujan parah, hujannya ekstrim dan pendek waktunya. Hujan pendek, besok lagi enggak, pendek besok lagi enggak. Karena memang apa ya, udah apa namanya istilahnya nggak ada filtrasi, nggak ada buffer buat ini. Tumbuhannya kan kurang ya, Ya. penghijauannya kurang sehingga kontrol itunya rendah, ya nggak ada buffer, langsung dihantam. Apalagi Timur Tengah kan nggak ada pohon-pohonan kan nggak Kan ada, nggak ada, Pak. hantam. Iya. Di sini tuh kalau angin kencang, lifting semua stop, kerjaan ketinggian stop, ini stop. Jadi serba repot juga. Kalau kita nggak ada angin, stresnya stabil. Jadi saya tadi nggak sebutin tuh. Jadi ketika heat index stabil, minggu depan nggak gerak karena nggak ada angin. Anginnya di bawah 10 meter per second tuh kayak stagnan aja. Cuman angin cuman gerak cuman ya ada angin tapi cuman semriwing bahasa Jawanya ya, kiri kanan gitu doang. Itu ketika tinggi liftingnya stop gitu. Jadi ada crane stop, kerjaan yang naik stop. Kan kita ada alarm, ada sensornya semua kan. Ketika tinggi di alarm, ada dari apa center itu, jadi call center tuh COC kalau di sini namanya, Joint Operation Center itu dia langsung calling, nggak boleh itu pekerjaan ini stop. Jadi PTW-nya stop semua itu. Dan Histress itu PTW loh. Histress ini tuh salah satu part PTW. Jadi kalau dibilang orang tadi kan nggak ada yang orang nanya ya, yang tadi kenapa ada ventilation plan itu itu tanda tangannya itu sudah skala dewa itu. Itu kalau tiap minggu nggak datang, nggak tanda tangan, ya dia nggak kerja itu udah sekelas PM itu udah nunduk itu sampai kadang sehari nggak datang, cari itu kemana ini, minta tanda tangan ini, sah ini bukti pengesahan kerja gitu. Ya kayak birokrat itu, oh saya butuh kerja ini, kan gitu itu. Nah, tapi kita baiklah, kita nggak sampai apa pakai cara-cara yang gitu. Kita langsung tanda tangan ya tanda tangan kalau setuju.
kadang birokrasi itu di tempat kita itu ewo pakewuh lah. Rumit kadang Indonesia tuh, nggak berani mutusin kanan gini ya karena tadi itu keraguan. Kalau tahu ilmunya ya sebetulnya nggak perlu keraguan, bisa diputusin cepat aja, nggak perlu. Masih nanggung ya mungkin. Iya, Mantap, keren-keren Pak. Mas Wahyu di mana nih? Di Hong Kong apa di Malaysia? eh, Baru sampai rumah Mas. Nang Malaysia apa Baru, nang Hong Kong? baru sampai rumah aku. Kan Oma. baru sampai rumah. Rumah Klaten apa Jakarta? Tangerang sini. Heeh. Wah, ketemu Mas Wahyu lagi nih. Pak Dana, sehat. Sehat, Ini alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Siap Pak Oke. Joko. Terima kasih banyak Pak Pak Joko. Joko, terima kasih ya waktunya Pak. Di Mas Pak Makasih Joko, banyak, Pak makasih Pak Joko. Depan. Makasih banyak. kita Sekaga, sharing lagi makasih. insyaallah. Ya, sama-sama Mas Brodan. Ya. Izin Pak, Bapak Ibu, rekan-rekan. Pak, terima kasih. Izin live ya Pak Joko dan Nasir Kagamat. Terima kasih Ya, banyak. izin. Silakan. Ya, saya juga Ya. mau maghrib dulu nih. Iya. Iya. Iya, matur nuwun, Pak. Oke. Matur nuwun Pak Joko, Mas Haruno. Matur suwun Mas Aziz, Mas Haruno, matur suwun. Baik, Pak. Iya.